Ini membawa kebaruan, harus berorientasi ke depan, berorientasi kepada perubahan. Kami juga sering bertatap muka dalam berbagai kesempatan, memang tidak semuanya diketahui oleh publik. Tapi memang ya apa ya, nggak ada yang khusus, relax saja gitu. Namanya juga di sosmed gitu kan. Kan tadi kalau mau nyampainya jauh kita harus bareng-bareng karena suara kita lebih bagus kalau bareng-bareng. Ya. Cuman itu udah hampir sebulan lebih. Masih ingat. Dengan satu syarat semuanya nyanyi bareng. Bener ya, nyanyi bareng ya. Kita banyak nyanyi bareng. Kan tadi kalau mau nyampainya jauh kita harus bareng-bareng karena suara kita lebih bagus kalau bareng-bareng. Kita banyak nyanyi bareng. Maksudnya daripada lagu itu ada, harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukannya gitu lagunya katanya. Daripada nanti kita nyanyi lagu itu, kita ikhtiarkan bersama-sama dari sekarang sehingga kalau jadi beneran. Semoga Mas Ahaye yang saya banggakan, saya hormati, dan saya muliakan. Kami melihat Mas Ahaye meneruskan tradisi itu. Takdir mempertemukan kami kembali, mengusung perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang semakin baik. Anies Baswedan bertemu dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan saat mengunjungi DPP Partai Keadilan Sejahtera. Anies juga sempat berbincang mengenai peluang Pilpres 2024, termasuk kemungkinan duet politiknya sebagai Capres dan Cawapres dengan Aher. Kerja bersama dengan Pak Aher ini, ketika kita bicara tentang suasana chemistry, bangun. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sejumlah pihak memprediksi bahwa Anies Baswedan akan gagal maju sebagai capres resmi di Pilpres 2024. Pasalnya, Koalisi Perubahan Indonesia yang digagas Partai Nasdem bersama PKS dan Partai Demokrat sampai saat ini belum melakukan deklarasi. Bahkan secara tersirat, Presiden Jokowi dalam acara HUT Partai Hanura beberapa hari lalu menyebut jangan salahkan istana jika ada tokoh yang gagal nyapres. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengungkap kemungkinan koalisi perubahan gagal dibentuk. Diketahui pembentukan koalisi itu kini tengah diinisiasi oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jadi saya tegaskan bahwa koalisi ini bisa tidak terjadi kalau kemudian ada partai yang merasa dirinya lebih penting dari partai lain. Harus setara, kata Ali saat dihubungi Kompas.com. Mantan Ketua Fraksi Nasdem di DPR itu mengungkapkan bahwa partai yang ingin membangun koalisi harus mengedepankan prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, masing-masing partai tidak boleh saling memaksakan kehendak serta terkesan mengunci dukungan. Seperti diketahui, koalisi ini sebelumnya sepakat untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk dicalonkan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga kini belum ada nama cawapres yang dipastikan mendampingi Anies. Demokrat sendiri ingin mengusung AHY sebagai pendamping Anies, sementara PKS ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai pendampingnya. Adapun Nasdem berharap agar pendamping Anies bukan dari kalangan parpol. Sejurus dengan itu, nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa digadang-gadang mendampingi Anies. Jadi, bisa juga koalisi ini tidak terjadi kalau kemudian ada yang memaksakan keinginannya, tambah dia. Sejumlah pihak memprediksi bahwa Anies Baswedan akan gagal maju sebagai capres resmi di Pilpres 2024. Pasalnya, Koalisi Perubahan Indonesia yang digagas Partai Nasdem bersama PKS dan Partai Demokrat
sampai saat ini belum melakukan deklarasi. Bahkan secara tersirat, Presiden Jokowi dalam acara HUT Partai Hanura beberapa hari lalu menyebut jangan salahkan istana jika ada tokoh yang gagal nyapres. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengungkap kemungkinan koalisi perubahan gagal dibentuk. Diketahui pembentukan koalisi itu kini tengah diinisiasi oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jadi saya tegaskan bahwa koalisi ini bisa tidak terjadi kalau kemudian ada partai yang merasa dirinya lebih penting dari partai lain. Harus setara, kata Ali saat dihubungi Kompas.com. Mantan Ketua Fraksi Nasdem di DPR itu mengungkapkan bahwa partai yang ingin membangun koalisi harus mengedepankan prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, masing-masing partai tidak boleh saling memaksakan kehendak serta terkesan mengunci dukungan. Seperti diketahui, koalisi ini sebelumnya sepakat untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk dicalonkan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga kini belum ada nama cawapres yang dipastikan mendampingi Anies. Demokrat sendiri ingin mengusung AHY sebagai pendamping Anies. Sementara PKS ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sebagai pendampingnya. Adapun Nasdem berharap agar pendamping Anies bukan dari kalangan parpol. Sejurus dengan itu, nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa digadang-gadang mendampingi Anies. Jadi, bisa juga koalisi ini tidak terjadi kalau kemudian ada yang memaksakan keinginannya, tambah dia. Sejumlah pihak memprediksi bahwa Anies Baswedan akan gagal maju sebagai capres resmi di Pilpres 2024. Pasalnya, Koalisi Perubahan Indonesia yang digagas Partai Nasdem bersama PKS dan Partai Demokrat sampai saat ini belum melakukan deklarasi. Bahkan secara tersirat, Presiden Jokowi dalam acara HUT Partai Hanura beberapa hari lalu menyebut jangan salahkan istana jika ada tokoh yang gagal nyapres. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengungkap kemungkinan koalisi perubahan gagal dibentuk. Diketahui pembentukan koalisi itu kini tengah diinisiasi oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jadi saya tegaskan bahwa koalisi ini bisa tidak terjadi kalau kemudian ada partai yang merasa dirinya lebih penting dari partai lain. Harus setara, kata Ali saat dihubungi Kompas.com. Mantan Ketua Fraksi Nasdem di DPR itu mengungkapkan bahwa partai yang ingin membangun koalisi harus mengedepankan prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, masing-masing partai tidak boleh saling memaksakan kehendak serta terkesan mengunci dukungan. Seperti diketahui, koalisi ini sebelumnya sepakat untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk dicalonkan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Namun hingga kini belum ada nama cawapres yang dipastikan mendampingi Anies. Demokrat sendiri ingin mengusung AHY sebagai pendamping Anies, sementara PKS ingin mengusung mantan Gubernur